Menteri Kesehatan dapat banyak kritik memutasi para pejabat di Menkes. Ini dari beberapa kampus, UI, UGM, dan lain sebagainya. Tapi, kata Menkes, sebenarnya tidak ada masalah, hanya satu orang yang disorotin. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Menteri Kesehatan itu memang salah dan berbeda dengan aturan yang seharusnya dilakukan oleh Kemendikti? Atau ya ini kebijakannya sudah berbeda? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menteri Kesehatan dalam sorotan, maksudnya oleh para akademisi. Mengapa? Karena hal ini berbeda dengan sebelumnya. Beliau memutasi beberapa orang yang ada hubungannya dunia kesehatan yang seharusnya dia tidak mengerjakan. Itu kata para beberapa pengkritik. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya yang terjadi apa dan bagaimana solusinya. Pertama kita baca di Metro TV, judulnya Menkes diprotes. Wah, ini ya jarang-jarang. Menkes diprotes Guru Besar Fakultas Kedokteran. Ini yang sebelumnya. Tapi kalau di media ini, judulnya adalah Menkes tanggapi protes Guru Besar. Kebijakan utamakan kepentingan masyarakat. Selanjutnya di Kompas, Menkes Budi tanggapi polemik mutasi dokter yang ramai pemindahan satu orang. Wah, ini pertahanan. Jadi jawabannya adalah pertahanan. Kalian pilih yang mana? Oke, kita keduanya kita pilih, tapi kita cuplik. Pertama kita baca yang ada di Metro. Menkes tanggapi protes Guru Besar, kebijakan utamakan kepentingan masyarakat. Aksi keprihatinan dari para guru besar Fakultas Kedokteran terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan terus berlanjut. Sejumlah akademisi dari berbagai universitas terkemuka menyuarakan keresahan mereka terhadap arah kebijakan kesehatan nasional yang dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi niatnya baik, kritik tersebut, jadi tidak boleh langsung dimentahkan. Tapi apakah pemindahan oleh Menkes itu juga punya arti baik? Kita lanjutkan. Guru besar dari Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Andalas secara terbuka menyampaikan kritiknya terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terutama terkait dominasi Kementerian Kesehatan dalam urusan pendidikan kedokteran serta mutasi sepihak terhadap sejumlah dokter spesialis tanpa prosedur yang jelas. Oh, tadi saya sampaikan waktu awal UGM juga enggak tahu ya, UGM tidak, tapi UI, Unhas, Unsu, Andalas, Unpad. Jadi ada 5 kurang lebihnya. Ambil alih oleh Kementerian Kesehatan itu bukan tugas dia. Dalam Perpres sudah jelas pembagian tugas antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Tapi ini diambil alih tanpa transparansi, ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran Unsu, Prof. Guslihan Dasa Cipta, dikutip dari Prime Time News. Tentunya itu adalah suara dari yang protes. Ia juga menyoroti pemindahan sejumlah sejawat dari rumah sakit pendidikan. Menurutnya belum pernah terjadi selama 50 tahun terakhir. Hal senada disampaikan Prof. Siti Setiati dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan dokter di Indonesia. Evaluasi sekarang ditarik ke Kementerian Kesehatan ini sangat mengganggu kami. Proses pendidikan dan standar harus dijaga dari oleh institusi yang independen. Menanggapi protes tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah bertujuan melayani kepentingan masyarakat luas. Oh, ini yang mengkritik mengatakan itu juga untuk kebaikan, yang melakukan mutasi dan lain-lainnya, sang menteri mengatakan untuk kepentingan masyarakat luas. Semua kebijakan yang kita bikin memprioritaskan 280 juta rakyat Indonesia. Kami kurang memprioritaskan kepentingan kementerian, profesi, rumah sakit, atau industri farmasi. Ini seriuskah? Kok sampai ada semacam klaim seakan-akan semuanya, maksudnya atas nama. Budi Gunadi Sadikin menyadari bahwa transformasi yang dilakukan kementeriannya menimbulkan ketidaknyamanan bagi sejumlah pihak. Namun menurutnya keberpihakan terhadap masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan. Itu kalau yang ada di Petro. Kalau kita yang ada di Kompas, Menkes tangkapi polemik mutasi dokter yang ramai pemindahan itu hanya 1 orang. Nah, ini Menteri Kesehatan akhirnya angkat bicara, termasuk Ketua IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Biprim Basarah Januarso. Maksudnya dokter spesialis dan IDAI, yang menegaskan kebijakan mutasi dilakukan dalam rangka menciptakan budaya kerja yang sehat dan merata di rumah sakit vertikal. Jadi mutasi itu sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu, semuanya diputar. Kenapa? Saya tidak ingin ada budaya-budaya tidak timur. Itu semua itu kuat sekali saya lihat. Budi mengungkapkan dirinya mendapat laporan adanya penolakan terhadap dokter yang dipindahkan ke Surabaya hanya karena bukan lulusan lokal. Ia menyebut praktik semacam ini harus dihapus demi keadilan dan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya, Biprim menyatakan mutasi tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur dan menyasar pihak yang menolak pengambil alihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia oleh Kemenkes. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di Kementerian Kesehatan. Baru kali ini kita bisa melihat ada beranian kritik dari para profesor terhadap sang Menteri Kesehatan. Ini tentunya berefek terhadap sang profesor, akademisi, tapi itu dilakukan. Tapi katanya Menteri Kesehatan, ini demi kepentingan rakyat. Masa itu aja nggak boleh? Atas nama 280 juta masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa mengkritik, memberi masukan itu adalah diperbolehkan dalam dunia demokrasi. Jadi tidak boleh ada semacam pembungkaman terhadap seseorang yang kritis, seseorang yang memberi masukan. Tentunya membangun negeri ini adalah tidak cukup top down, tetapi bottom up yang diharapkan pasca reformasi. Sehingga hadirnya kritik itu bukan berarti dia oposisi atau dia tidak setuju sama sekali, tapi pasti karena salah satunya adalah ada hal yang berbeda. Nah,
Tetapi, ini kalau tetapi yang kedua, kita fokuskan yang pertama. Sehingga sebetulnya kritik itu adalah hal yang biasa, yang sebelumnya dalam dunia kesehatan sebenarnya tidak. Hadirnya Menteri Kesehatan yang bukan berbasis terkait dengan keilmuan kedokteran, mungkin akan berpengaruh terhadap apa yang menjadi cara pandang terhadap dunia kesehatan. Disinilah yang kalau menurut saya perlu ada semacam kesamaan cara pandang bagaimana memajukan tentang dunia kesehatan. Tetapi prinsipnya bahwa mengkritik itu adalah tidak dilarang. Tapi selanjutnya, di sisi lain, mutasi, pemindahan itu juga yaitu kewenangan dari sang menteri. Hanya ketika ada perpres atau regulasi yang harus misalkan tidak diperhatikan, seandainya itu terjadi sebagaimana yang dikritik oleh para profesor tersebut, maka ini menjadi masalah. Jadi seseorang itu bisa memutasi itu harus berdasarkan dari regulasi yang ada, kecuali memang ada regulasi yang baru. Nah, ini tentunya yang perlu ada kesamaan. Kemudian yang kedua, apakah penjelasan dari Kementerian Kesehatan bahwa beliau mengutamakan 280 juta orang itu lebih penting? Begitu juga terkait, ini kan yang dikritik hanya satu orang. Nah, perlu ada semacam kesamaan hadirnya kritik tersebut, sehingga tidak cukup klaim-klaim sepihak. Mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia itu tidak dilarang, tetapi bahwa apakah yang dilakukan itu yang sebenarnya. Begitu juga ketika ada seorang spesialis, seorang pengambil kebijakan bisa melakukan semuanya, tapi apakah selanjutnya berdasarkan penjelasan dari sang menteri? Karena kalau kita melihat penjelasan sang menteri dengan para pengkritik itu berbeda terkait dengan pindahnya seseorang. Jadi misalkan di PRIM Ikatan Dokter IDAI itu menyampaikan mutasi tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur dan menyasar pihak yang menolak pengambil alihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia oleh Kemenkes. Tetapi di sisi yang lain beliau sang menteri mengatakan ya ini perlu dimutasi karena selama ini ditolak oleh para dokter-dokter yang ada, karena kalau bukan produk lokal maka ini tidak boleh. Maksudnya itu tidak boleh. Sang pendengaran sang menteri. Nah, ini kelihatannya kan salah, atau maksudnya ada cara pandang yang berbeda terkait dengan mutasi tersebut. Sehingga kalau menurut saya, ya duduk bersama di antara pengkritik sama menteri itu menurut saya solutif. Tetapi jangan sampai ini menjadi semacam ancaman para akademisi atau yang mengkritik tersebut, karena memang mereka berani menitik pasti ada sesuatu, dan kemudian sang menteri mengambil sebuah kebijakan itu pasti ada sesuatu juga. Kemudian yang ketiga, terus gimana solusinya terkait dengan hal itu? Ya mereka harus segera duduk bersama supaya ini tidak berlanjut-lanjut, dan pabrik sebetulnya tidak perlu tahu kok hal ini. Kalau pabrik itu pengennya adalah bagaimana dunia kesehatan itu bisa dilayani semuanya tanpa harus melihat siapa yang melayani, tapi bahwa kalau ada orang sakit itu harus dilayani. Nah, kalau bisa sih lebih murah atau bahkan murah atau gratis. Itu yang penting. Oh, maksudnya sang dokter spesialis di rumah sakit manapun, ya, itu terserah kalau dalam bahasa masyarakat. Yang penting kesehatan di Indonesia terjaga. Tetapi bagaimana tentang dokter yang bekerja di sana? Apakah mereka mudah untuk dilakukan mutasi? Nah, ini kalau dalam bahasa aparat negara, mereka harus siap untuk ditempatkan di mana. Tetapi ketika penempatannya itu adalah tidak berdasarkan misalkan rasionalitas yang benar, maka juga tidak disalahkan atau jangan disalahkan. Mereka selanjutnya berani untuk melakukan semacam kritik atau perlawanan. Ini adalah
punya penjelasan mengapa itu terjadi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan kegagalan. Sehingga yang paling penting, karena Menteri Kesehatan bukan berbasis seorang yang terkait dengan dunia kesehatan, tetapi beliau itu adalah yang terkait dengan mungkin manajemen ya. Maka ini perlu ada duduk bersama supaya membangun negeri ini ya berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan karena politik, bukan karena semacam klaim-klaim sepihak dari kekuatan-kekuatan lokal yang ada. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita bersama. Ayo kita bangun kesehatan secara bersama dan tidak merugikan siapapun kecuali untuk kepentingan masyarakat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.